Anda ingin dalam pembahasan ini bukan sekadar kita membaca atau mengetahui ya informasi tentang kehidupan Imam Tirmidzi saja, tapi kita berusaha menggali faedah apa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran utama dalam kehidupan kita seharusnya talibul ilmi. Ini yang seharusnya harus menjadi juga konsentrasi kita tatkala membaca biografi kehidupan para ulama Islam. Nah, pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim, terutama para penuntut ilmu. Baik. Pertama, ya, nama beliau, ya, nama dan nasab dan kelahirannya. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi, seorang yang Al-Imam Al-Hafidh, ya, imam yang hafidh, yaitu penghafal hadis. Nama beliau serta nasab dan ya tempat kelahirannya, beliau Muhammad bin Isa bin Sawrah bisin, ya, bin Musa bin Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi atau At-Turmudi. Nah, Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami At-Turmudi. Yang lebih familiar di dalam ungkapan kita At-Tirmidzi. Nah, wakila dan juga di dalam dikatakan juga bahwa nama beliau Muhammad bin Isa bin Yazid bin Sawrah ibn Sakan. Nah, jadi ada perbedaan dari sisi ya nasab di sini. Tapi nama orang tua beliau ini tidak ada ya perbedaan. Muhammad bin Isa, cuma kakeknya ada yang mengatakan bin Sawrah, ada yang mengatakan sebelum Sawrah itu ada Yazid. Nah, atau setelah Sawrah ada Yazid bin Sawrah bin Sakan, ya. Baik. Beliau dilahirkan sekitar tahun 210. Jadi sekitar 210. 210. Al-Imam At-Tirmidzi dilahirkan pada tahun ya sekitar tahun 2000, afwan lesa 2000, 210 Hijriyah, di suatu daerah yaitu perbatasan antara yaitu selatannya Uzbekistan sekarang ini ya, Republik Uzbekistan, kemudian perbatasan dengan Afghanistan. Itu ada situ namanya ya Turmud, Korea, Uzbekistan, kemudian itu ada Bukhari, ya Bukhara, dan juga Turmud, ada Rai, dan ya daerah-daerah kelahiran para ahlul hadis, para ulama Islam. Jadi perbatasan dengan Afghanistan. Baik. Selatannya Uzbekistan. Ya, kalau kita perhatikan ya biografi dunia pada saat sekarang ini, mungkin itu lebih bisa cepat dikenali. Baik. Beliau rahimahullah kana dhariran, yaitu buta. Tapi kapan buta tersebut? Apakah semenjak kelahiran beliau atau di penghujung hayatnya? Nah, ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ya, apakah beliau buta sejak dilahirkan atau beliau ya butaan tersebut terjadi atau menimpa diri beliau di penghujung hayatnya setelah perjalanan ya dan perjalanan di dalam mencari ilmu, menulis ilmu ya, dan rihlah ke sana sini ya untuk mencari hadis.
dan konsentrasi beliau, kesungguhan beliau di dalam belajar ilmu sehingga menyebabkan mungkin kebutaan ya mata beliau. Ini terdapat perbedaan kalangan para ulama. Nah, akan tapi ya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menurut pendapat Imam Ibnu Katsir, sepertinya yang pendapat yang kuat dalam hal ini adalah beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, kebutaan tersebut terjadi setelah melakukan sekian ya banyak perjalanan rihlah dalam mencari hadis, mendengar hadis, mengumpulkan hadis, ya, setelah menulis, membaca dan ya kesungguhan beliau di dalam mengkaji dan menulis tentang hadis dan disiplin ilmu yang lainnya. Itu yang lebih ya pendapat yang lebih kuat menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adapun ya dari sisi sifat dan juga kriteria atau mungkin karakteristik ya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dari sisi kepribadian beliau dan akhlak beliau dan sifat beliau, nah, beliau merupakan seorang ulama yang zuhud dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan ibadah, yang selalu membangun komunikasi ya dengan orang-orang yang soleh dan sangat berhati-hati dalam urusan agama ini. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sehingga zaman Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Bukhari termasuk guru beliau, maka tatkala itu di zaman tersebut ya tidaklah ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang telah kita ketahui keilmuannya dan telah antum pelajari, ya, tidak meninggalkan seorang murid yang lebih cerdas, lebih ya dalam keilmuannya dan menguasai disiplin ilmu hadis ya di Turmud atau daerah sekitarnya, ya, seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi ini murid seniornya, ya. Baik. Oleh karena itu Al-Hafidh Umar bin Al-Hafidh Umar bin Allak Al-Marwazi yang wafat pada tahun 325 mengatakan, mata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari walam yukhallib bi Khurasan mithla Abi Isa fil ilmi wal wara' baka hatta amiya wa baqiya dariran sinin. Jadi kata beliau, meninggal Imam Bukhari rahimahullah, maka beliau tidak ya meninggalkan di Khurasan. Daerah Khurasan itu ya tadi yang termasuk Turmud, Maru, ya, di sekitar ya daerah yang kita sampaikan tadi, tidak meninggalkan, dan juga Bukhara termasuk ya daerah yang dulu dinamakan dengan Al-Khurasan, ya, seperti Imam Abi Isa itu Tirmidzi dalam sisi keilmuan dan kewaraannya, ketakwaannya, kesolehannya, ya, beliau sering menangis ya sampai menyebabkan ya kebutaan mata beliau. Ini diantara sisi ya pendapat yang lain menjelaskan ya sebab ya kebutaan tersebut. Wa baqiya dariran sinin, kemudian ya beliau dalam kondisi buta tersebut ya menjalani hidup ini ya cukup lama juga sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita membaca ya sekilas dari apa yang kita utarakan tadi, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran penting dalam hidup kita selaku talibul ilmi, ya, bahwa jika benar apa yang disampaikan Hafidh Umar bin Allak Al-Marwazi ini,
Ya, kita mendapatkan bahwa beliau Al-Imam At-Tirmidzi, imam yang tentunya wara', yang begitu ya tinggi tingkat khasyah dan takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sering menangis. Apa yang mereka tangisi? Ya. Nah, ini menjelaskan pada kita para ulama bukan sekadar ulama yang menguasai ilmu secara teori, menghafal, menguasai sanadnya dan mengkritisi hadis dari sisi ya jarh wa ta'dilnya, al-ilal rijal dan yang lainnya, tapi mereka adalah ahli zuhud, ahlul ibadah. Mereka orang ahli yang ya ibadah, orang yang zuhud, orang yang raqiqul qalb, ya, yang sangat lembut hatinya, ya, yang dekat kepada Allah, orang-orang yang memiliki khasyah. Itulah yang menyebabkan mereka sering menangis, ya, menangis karena sesungguhnya kedekatan hati kepada Allah, kecintaan yang bersemi di dalam hati kepada Allah Sang Pencipta, dan itu merupakan buah manis dari ilmu tersebut. Innama yakhshallah min ibadi al-ulama. Nah, itulah yang di antara pelajaran yang sangat berharga pada kesempatan yang mulia ini. Baik, sedikit kita berbicara tentang masalah turmud, ya, atau tirmidz. Bahwa daerah Tirmidz, sebuah Madinah, ya, kota yang ada di Khurasan, dan dahulu ini termasuk dari Wadi Jihun, ya, dari lembah Jihun, yang sekarang ini kalau kita lihat ya apa nama itu peta atau dunia ya di zaman sekarang ini, itu mungkin bisa dikenali, lebih cepat dikenali bahwa Tirmidz ini sekarang berada di selatannya Republik Uzbekistan dan berbatasan dengan Afghanistan, ya, berbatasan dengan Afghanistan, ya, sesuai dengan peta dunia yang ada di saat ini. Dan daerah tersebut termasuk daerah yang juga yang subur, penuh dengan berbagai, ya, insyaallah, yang daerah yang indah sekali dan juga subur, penuh dan tumbuh dengan berbagai ya tanaman yang produktif, ya, buah-buahan. Nah, kemudian Tirmidz dalam ya tinjauan sejarah sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 70 Hijriyah, ya, sebelumnya itu ditempati oleh masyarakat yang beragama Buddha, Buddhiyah. Nah, itu yang mendominasi, yaitu masyarakat yang beragama Buddha. Kemudian begitu datang Islam, maka masyarakat penduduk Tirmidz masuk ke dalam Islam, dan tatkala itu yang pertama membuka negeri tersebut dan menguasainya adalah dalam yang dipimpin oleh Musa bin Abdullah bin Khazim, ya, rahimahullahu taala, yang itu pada tahun 70 Hijriyah, bertepatan pada tahun 689 ya miladi Masehi. Nah, maka semenjak itu daerah Tirmidz ini masuk pangkuan Islam dan menyebarlah di sana para ulama. Kemudian terus lahirlah dari generasi masyarakat yang telah masuk dalam Islam tadi para ulama-ulama besar, di antaranya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, jadi sebagaimana jelaskan tadi, posisi Tirmidzi yaitu
perbatasan dengan Afghanistan, kemudian di selatan Uzbekistan. Sini kalau kita lihat ya petanya, nah di situ ada Uzbekistan, kemudian Bukhara, kemudian Sharus, ada Samarkand, nah ada Turmut, ya, kemudian Afghanistan. Nah, jadi ini daerah yang dahulu dinamakan dengan Khurasan, ya, daerah Khurasan. Taib. Adapun kedudukan Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Tirmidzi Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah dari sisi keilmuan, ya, dan ibadah, ilmu dan agama, serta rihlah kesungguhan beliau di dalam mencari ilmu, secara khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini bisa kita lihat dari ujian para ulama terhadap Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Naam. Beliau memiliki banyak keistimewaan dan sifat yang mulia. Naam. Mendapatkan ya banyak pujian dari kalangan para ulama. Di antaranya beliau ya ini menjelaskan pada kita tentang kedudukan beliau dari sisi keilmian. Beliau seorang ulama yang memiliki ya kemampuan hafalan yang sangat cepat dan kuat. Nah, ini di antara ya hal yang menjelaskan kedudukan Imam At-Tirmidzi dalam keilmuan. Jadi syadidul hifz, hifdhuhu syadid lil ilmi, ya, sampai-sampai disebutkan dalam ya sebagian riwayat tentang ya kuatnya hafalan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Pada suatu ketika beliau ya di perjalanan ke Mekah, di Tariq Makkah, menulis mungkin ya dua lembaran atau dua bagian dari hadis dari salah seorang syekh beliau, ya tidak sebutkan di sini siapa namanya. Kemudian setelah itu beliau menanyakan hadis tersebut kepada syekhnya, dan dalam ya pikiran Imam Abi Isa, dia menulis dari dua lembaran atau lebih ya, hadis-hadis yang didengar dari syekh tersebut. Nah, begitu ditanya, ternyata lembaran tersebut putih bersih, tidak satu pun ya tertulis dalam lembaran tersebut hadis-hadis yang beliau dengar. Lalu syekhnya meminta kepada Imam At-Tirmidzi untuk membaca. Nah, dan apa yang dibaca? Pertama, begitu melihat syekh tersebut bahwa lembaran yang ada bersama ternyata lembaran putih bersih, tidak ada catatan sama sekali, ya, seolah-olah syekh tadi ya ragu tentang kemampuan beliau dalam menyampaikan hadis. Tapi begitu Imam At-Tirmidzi menyampaikan hadis telah dia dengar dan dia pertama mengira telah ditulis di dua lembaran tersebut, maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sesuai dengan apa yang didengar dari syekhnya, ya, kemudian diulang, ditambah lagi, ya, setelah itu syekh tersebut meriwayatkan kepadanya 40 hadis lagi. Kemudian diperintahkan Imam Tirmidzi untuk mengulang 40 hadis yang disampaikan oleh syekhnya, diulang oleh Imam At-Tirmidzi, ya, tanpa ada kesalahan sedikit pun dalam satu huruf pun. Subhanallah. Ya, satu huruf pun nggak ada salahnya, persis sesuai seperti apa yang disampaikan oleh gurunya. Allahu Akbar. Ini hafalan yang ya tingkat hafalan yang apa ya, yang tiada taranya begitu ya. Dan ini bukan hal yang asing ya. Kalau kita melihat bagaimana dahulu para ulama salaf ya, terutama orang Arab, kendati At-Tirmidzi lesa keturunan Arab ya kan, tapi ulama Islam ya, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan hafalan yang kuat ya,
sampai sebagian mereka tu ya tidak menulis ilmu. Oleh imam, kita melihat bagaimana kisah Imam Bukhari, ya, dicampur aduk sanadnya, kemudian ya boleh perhatikan satu-satu, kemudian disebutkan sanadnya yang benar, diuji, kan begitu, depan para ulama hadis, bukan depan para tulabul ilmi, ulama hadis. Nah, bagaimana juga para ulama Islam sebelumnya, ya, tidak pernah menulis maka katabtu sawadan ala bayat, tidak pernah menulis, sawad kan warna tinta, bayat kertas, enggak pernah menulis, karena sekali mendengar masuk ke telinga, enggak keluar dari telinga kiri. Kita permasalahan kita banyak mendengar, ya, kemudian masuk kanan, semua keluar dari kiri, betul enggak? Enggak, seperti itu. Nah, maka sebagian kalau dalam ujian itu nasi itu ya Ustaz, tapi itu bukan jawaban, subhanallah, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, di antara ya perkataan para ulama menjelaskan kedudukan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Abu Sa'id Al-Idrisi rahimahullah menjelaskan bahwa Imam At-Tirmidzi adalah seorang ulama besar yang menjadi panutan dalam ilmu hadis, yang menulis kitab jami', yaitu maksudnya Sunan Tirmidzi, tawarikh tentang sejarah, juga tarikh tentang ilmu rijal, wal ilal, ini bagian dari ilmu hadis, wa tasnif rajulin alim mutqin, yaitu karya tulis seorang yang alim, yang berilmu, mutqin, yang menguasai keilmuan tadi. Kana yudrab bihil mathalu fil hifdhi, merupakan ya orang yang ya percontohan dalam kekuatan hafalan. Subhanallah, ya, seperti yang disampaikan tadi. Al-Imam Hafidh Umar bin Allat mengatakan, ya, tadi telah kita jelaskan bahwa meninggal Imam Ismail, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, maka beliau tidak meninggalkan murid yang lebih, ya, cerdas dan lebih kuat hafalannya di Khurasan seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Allahu akbar. Nah, bahkan ya Nasr bin Muhammad Asy-Syirakuhi, naam, rahimahullah, menjelaskan sami'tu Muhammad bin Isa Tirmidzi, yang mendengar Imam Tirmidzi sendiri yang menyatakan, qala li Muhammad bin Ismail. Siapa itu? Bukhari, dan guru beliau. Nah, antara guru dan murid saling, ya, berbagi faedah. Nah, subhanallah, ini pelajaran sangat penting. Jadi jangan merasa guru, saya kan guru, dosen. Kamu siapa? Mahasiswa, saya harus tunduk gitu. Enggak ada seperti itu. Kemesraan dalam ilmu, ya, antara murid dan guru. Bagaimana Syafi'i kepada Ahmad, Ahmad kepada Syafi'i, kata sah. Nah, lihat bagaimana pengakuan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kepada muridnya Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, ini pengakuan Imam At-Tirmidzi, qala li Muhammad bin Ismail, man tafa'tu bika ma intafa'tu bika mimma intafa'ta bi. Paham ya? Sudah belajar bahasa Arab kan? Masya Allah. Ini enaknya kalau belajar bahasa Arab nggak perlu terjemahan kan begitu. Kata Imam Bukhari, ini pernyataan Imam Tirmidzi. Imam Bukhari atau gurunya mengatakan kepada, man tafa'tu bik akthar mimma intafa'ta. Ya, manfaat atau ilmu yang saya dapatkan darimu, ini kata siapa? Ibu Bukhari kepada Tirmidzi, lebih banyak dari apa yang kau dapatkan dari saya. Allahu akbar. Ya, lihat ini apa pelajaran yang berharga dari pernyataan ini? Apa mas? Pelajaran yang berharga dari pernyataan ini. Betul. Iya antum. Gimana? Nah, dan tawadhu, lihat bagaimana tawadhunya para ulama. Ya. Hakada, beginilah ilmu.
Karena ilmu yang kita dapatkan, kekuatan hafalan, ya, pemahaman, itu semua karunia dari Allah. Maka tidak perlu ada di sini hasad, ya. Tapi saling apa? Mengakui kemampuan dan mengakui kemampuan orang lain, gitu ya. Dan saling berbagi faedah dan ilmu. Dan tidak ada di sini rasa, ya, wah, saya kan Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, malu mengakui kemampuan murid saya, gitu. Aku ya akhi, ente mau dosen, mau saya siapa, Masya Allah ada, Masya Allah akhi. Nah, ini, kalau ya selama di bangku kuliah ya mungkin mahasiswa atau mungkin tilmid, tapi dalam dunia keilmuan hal yang biasa. Dan itu banyak sekali hal-hal yang seperti kehidupan para ulama. Itulah ketawaduan tadi, ya, siapapun dia, mau profesor, apalagi zaman sekarang ya merasa profesor atau dan lebih tinggi dari profesor, mengaku ya, ya kedua kamu manut saja, ikuti saja. Yang nggak bisa seperti itu, ya kan? Disinilah ya pelajaran yang sangat berharga dalam menuntut ilmu, ya, bahwa orang yang mulia itu yang mengakui kemuliaan bagi orang yang berhak memilikinya, ya. Ya, kalau menurut persepsi kita, bukan Bukhari, saya Bukhari, waktu lebih cerdas, lah Tirmidzi. Tapi kenapa Sahih Bukhari yang lebih diutamakan dari Tirmidzi? Kedah secara susunan apa ya, urutan kesahihannya. Nah, itulah fadlu yu'ti man yasha. Karena sebagian ma'lum ya, syarat para ulama itu berbeda-beda dalam ya mengklasifikasikan hadis tersebut dan juga meneliti hadis tersebut dan memilih hadis tersebut. Sebagian telah untuk pelajari. Tapi sini pelajaran yang sangat berharga. Lihat, mengakui kemampuan, kecerdasan murid, ya, dan itu merupakan salah satu indikator ketulusan jiwa dalam berilmu. Ya, tidak ada rasa ya malu di sini mengakui keterbatasan dan juga kemampuan orang lain. Imam Bukhari mengatakan, wallahi faedah yang saya dapatkan dari Tirmidzi lebih banyak dari apa yang beliau dapatkan dari saya. Ya, sahih, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu diantara ya pujian para ulama, banyak sekali ya. Ya, Al-Imam Al-Dhahabi menyebutkan Al-Hafidh Al-Alam, seorang ulama yang hafidh, yang ulama besar, ya, Sahibul Jami', pengarang kitab Jami', thiqah mujma' alaihi, tidak diragukan tentang ya thiqah, kemampuan dan juga kredibilitas beliau dalam keilmuan hadis ini, dan juga mujma' alaihi, dan disepakati bahwa beliau adalah thiqatun ya dalam periwayatan hadis. Kenapa tidak? Guru beliau Bukhari, ya kan? Dan imam-imam yang lain, Muslim juga beliau istifadah, dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Nah, kemudian rihlah beliau, perjalanan dalam mencari hadis. Dan inilah tradisi para ulama salafun salih, para sahabat, mulai para sahabat, ya. Apakah ini juga merupakan adalah ya sunnah muttaba'ah, tradisinya. Bahkan Nabi Musa kita mengenal mencari hadir, kan begitu ya, untuk mendapatkan ilmu, dia mendatangi ilmu. Dan bagaimana para salafus salih, sebagian sahabat ya dari Madinah ke Basrah, ya, untuk mencari satu hadis. Nah, itulah yang diikuti para ulama ahli sunnah, sehingga menjadi sebuah tradisi yang dalam keilmuan, ya, dalam kehidupan para ulama dalam mencari hadis. Dan ini termasuk tentunya ke dalam salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan lil jannah. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau memulai perjalanan dalam mencari ilmu setelah ya tahun 240 Hijriah. Beliau dilahirkan tahun berapa? 200 ya, 10. Baik. Kemudian baru mulai perjalanan dalam mencari hadis setelah tahun 240. Berarti kira-kira umurnya berapa? Hah? 30. Nah, 30 ya. Setelah 30. Nah, tentu sebelum balik ya ke 15 ya.
itu biasanya balik 15, kemudian dari dari umur 30 beliau telah rihlah. Bahkan para ulama sebelumnya lebih muda dari beliau telah melakukan rihlah. Naam. Baik. Di umur 30. Jadi betul-betul umur syabab ya. Dari 15 sampai 40 umur syabab. Jadi kemana beliau rihlah? Istri Imam Syafi'i? Tidak. Beliau rihlah tentunya ke Bukhara. Di sana ada marhum Bukhara, Imam Bukhari, guru beliau. Yaitu di negara Uzbekistan sekarang, Uzbekistan. Kemudian Maru. Ada Marwazi, itu nisbah kepada Maru. Itu bilad negara Turkmanistan. Ya, ini berada sama Khurasan dahulu. Nah. Kemudian Al-Rai. Maka ada dinisbarkan kepada Razi, kan begitu. Rai. Dia yang sekarang di Tehran, di Iran, di Tehran. Nah, di Tehran. Kemudian juga beliau rihlah ke Basrah, kemudian Wasit, kemudian Basri, kemudian disebut kepada Wasiti, kan begitu. Kufa, Kufi. Nah, ini adalah pusat-pusat keilmuan para ulama hadis. Beliau juga Baghdad, tapi sepertinya Imam atau Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq kitab Jami' At-Tirmidzi itu meragukan rihlah beliau ke Baghdad. Karena seandainya beliau juga pernah rihlah ke Baghdad, tentu beliau akan meriwayatkan dari tokoh utama ahlul hadis pada waktu itu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, kan begitu. Jadi sedikit diragukan tentang rihlah beliau ke Baghdad. Kemudian beliau juga rihlah ke Hijaz, yaitu Makkah wal Madinah. Nah, itulah tradisi para ulama. Jadi kalau antum dan antuna yang mungkin sekarang dari ujung Merauke sampai Sabang sampai Merauke, kemudian datang ke STDI, belum seberapa. Dia itu pakai pesawat, gitu ya. Dari ujung mungkin Jawa, dari Jakarta sana sampai ujung timur pakai kereta. Tidak ada capeknya. Nah, saya jelas semua tujuan. Sekarang Anda akan sampai stasiun ini, jelas semua. Nah, ke STDI jelas. Nah, dahulu tidak ada kompas atau mungkin sekarang lebih tidak ada. Google-googlean tak ada dulu, kan gitu ya. Berjalan kaki. Yang familiar transportasi mereka mungkin unta, kan gitu ya. Atau himar, kan gitu. Itu. Maka bersyukur. Nah, kemudian dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting dalam belajar. Jadi ilmu itu didatangi. Ilmu didatangi, dicari. Maka Rasul mengatakan yaltamisu, itu mencari. Nah, sekarang ilmu mencari talibul ilmi, tapi tidak ditemukan. Mana penuntut ilmunya? Ini muskilah ada, sahih. Sekarang terbalik, al-ilmu yatlubu talibul ilmi, bukan talibul ilmi yatlubul ilmi. Buktinya di mana-mana ada ilmu tapi tidak didatangi, kan gitu ya, disuruhkan. Maunya disuapin terus gitu ya. Nih, digiling dulu sampai lunak begitu, disuapin, tinggal minum saja, nggak perlu dikunyah lagi. Maunya seperti itu. Ada mayungkin. Jadi didatangi sumber-sumber ilmu, ahli ilmu, seperti itu. Jemaah. Kemudian di antara guru-guru beliau banyak tentunya guru beliau, tapi ada guru-guru beliau yang sangat yang senior dan juga yang termasyhur, guru yang masyhur. Kita menyebutkan yang masyhur saja di sini. Ilmu beliau dalam disiplin ilmu hadis. Guru beliau dalam disiplin ilmu hadis, Ini tentu konsentrasi utama beliau, masyhur di ilmu hadis. Secara periwayatan beliau tentunya banyak sekali meriwayatkan dari para ulama ilmu hadis di zamannya. Kenapa tidak rihlah, perjalanan tadi yang tersebutkan sampai ke Bukhara nanti berdekatan dengan
Tirmizi. Nah, Qara, Rai, kemudian ya tadi disebutkan juga Maru, kemudian ke Kufa, Basra, Hijaz. Nah, maka secara otomatis beliau akan menjumpai ya para ulama, para ahli hadis, kemudian meriwayatkan dari mereka. Dan tidak diragukan bahwa sungguh sangat banyak ya guru tempat beliau belajar, ya. Akan tetapi ada ya 5 dari para ulama besar, ulama hadis yang menjadi ulama atau guru senior beliau yang masyhur. Nah, dan itulah ya guru-guru yang menjadi sumber periwayatan hadis yang terbanyak di dalam Jami' At-Tirmidzi. Baik, siapa mereka? Ada 5. Yaitu semua ulama besar, a'immatu a'lam as-siqat, ya. Baik. Pertama Imam Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Al-Thaqafi maulahum Al-Balkhi Al-Baghlani. Naam, seorang ahlul hadis, al-imam, ya. Dan naam, dilahirkan 149 Hijriah, wafat 240. Dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya Qutaibah bin Sa'id ini di dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu 601 hadis, yang terbanyak. Siapa? Muhammad Qutaibah bin Sa'id, naam, Al-Balkhi Al-Baghlani, 601 hadis. Ini yang terbanyak. Nah, kemudian setelah itu ya Muhammad bin Bashar bin Uthman bin Daud bin Kaisan Al-Abdi, yang dikenal dengan Bundar. Ada Gundar, ada Bundar. Nah, jadi ini Bundar. Jadi istilah bundar ini artinya ya, karena beliau adalah bundarnya hadis, bukan bundaran ya. Nah, bundar. Jadi makna bundar dalam istilah ulama di zaman beliau di baladihi Tirmidzi, ya, itu al-hafidh al-imam. Jadi sebagai laqab, gelar gitu ya. Jadi bila seorang imam itu hafidh, imam, seorang imam ya dalam ilmu, dan juga orang yang penghafal ilmu dan hadis, maka dinamakan bundar. Taib. Beliau Muhammad bin Bashar bin Uthman bin Daud bin Kaisan Al-Abdi, yaitu Bundar. Naam, dilahirkan tahun 167 Hijriah, kemudian wafat tahun 252 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi ya 442 hadis dari Bundar. Naam. Baik. Kemudian disebutkan di sini bahwa beliau sungguh sangat banyak meriwayatkan dari Bundar ini, tapi beliau seleksi lagi hadisnya. Naam. Kemudian betul-betul dipilih hadis-hadis yang sesuai dengan keilmuan Imam Tirmidzi yang ahli jarah, kemudian ulama al-ilal dan yang ahli meriwayat al-hadis, maka dipilih dari sekian banyak riwayat dari gurunya Bundar ini. Kemudian diriwayatkan dalam kitabnya sebanyak 442 hadis. Padahal ya disebutkan dalam sebuah riwayat beliau telah meriwayatkan dari Bundar lebih, hampir ya sekitar 50,000 hadis. Berapa 50? 50,000. Dari siapa? Dari Bundar. Tapi yang dipilih, yang disebutkan di dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi 452. Itu bukan hal yang mudah ya, memilih dari sekian banyak ya hadis yang diriwayatkan beliau. Subhanallah ya. Kita berapa hafal hadis? Arba'in Nawawiyah berapa? Tanpa sanad ya. Nah itu pun kadang lafaz hadisnya saja, siapa perawinya bingung juga. Bukhari apa nama Abu Hurairah atau Umar bin Khattab atau ya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, itu masih bingung juga ya.
dan juga menghafal matanya juga ngacau juga gitu ya. Subhanallah. Itulah, enggak tahu. Memori kita ini udah banyak virusnya. Syubhat dan maksiat itu udah mengotori, maka udah hafalannya udah lemah. Udah rusak. Sistemnya udah rusak. Ya alhamdulillah masih apa? Masih sadar. Ya, masih bisa membedakan mana yang baik, tapi udah hafalan itu udah rusak. Ya. Subhanallah. Kemudian di antaranya Imam Mahmud bin Ghailan Al-Adawi, maulahum Al-Marwazi, seorang imam Al-Hafidh Al-Hujjah. Nah, termasuk juga ahlinya ya, tentunya ahli dalam bidang hadis. Beliau wafat pada tahun 249 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmidzi sebanyak 292 hadis dari guru beliau Mahmud bin Ghailan Al-Adawi. Kemudian selanjutnya Hannad bin As-Sari bin Mus'ab bin Abi Bakar bin Shibr bin Sa'fuq Zainul Abidin, Imam Al-Hujjah Al-Qudwah, wafat pada tahun 243 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari beliau dalam Jami' At-Tirmidzi sebanyak 280 hadis. Ya, ini termasuk gurunya yang memiliki sanad yang ulu. Enam. Baik. Kemudian Ahmad bin Mani Al-Baghawi. Ahmad bin Mani Al-Baghawi, Abdurrahman, Abu Ja'far Al-Baghawi, sahibul Musnad. Musnad Al-Baghawi, bukan Baghawi sahibut tafsir bukan itu. Al-Baghawi tafsir mutaakhir. Ada ini Baghawi, yaitu lahir pada tahun 160 Hijriah, kemudian wafat 244 Hijriah. Dan beliau meriwayatkan hadis dalam Jami' At-Tirmidzi itu sebanyak 249 hadis. Nah, kemudian itu guru 5 guru beliau yang paling banyak Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari mereka. Ini dari sisi periwayatan. Nah, adapun dari sisi kritik hadis dan mengetahui ilal al-hadis, ilal hadis, dan ini ma'ruf di antara ilmu hadis itu ilmu, di antara ilmunya adalah ilmu naqdul hadis, kemudian ilmu ilal, dan tentu berkaitan dengan pengetahuan tentang terhadap validasi lafaz hadis, matannya, kemudian juga rijalnya, para perawinya. Nah, ini beliau adalah ahlinya. Maka ada di sana kitab ilal kubur, ilal sughra. Nah, siapa guru senior beliau? Siapa kira-kira? Guru senior beliau dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari. Ini tokoh utama ilal hadis, itu ahlinya. Di zaman beliau, di daerah Khurasan dan sekitarnya itu, dan dunia Islam secara umum di zaman tersebut, Bukhari. Nah, ada fursanu hadal ilm, Imam Al-Bukhari. Nah, kendati demikian, apa kata Bukhari tadi? Jangan lupa. Nah, man tafa'tu bik aksar mimman tafa'ta bi. Allahu Akbar. Padahal yang menggajar beliau, yang mendidik beliau, masih menggembang beliau sampai menjadi juga orang yang ahli dalam ilmu ilal, kritik sanad dan matan. Siapa yang mendidik beliau? Kalau enggak ada Bukhari, enggak ada Tirmidzi. Tapi subhanallah, tawadhu para ulama ini yang harus kita camkan dalam diri kita sekarang ini. Para penuntut ilmu, tawadhu. Nah, Imam Al-Bukhari, tapi beliau tidak banyak dari sisi periwayatan. Periwayatan hadis 5 guru yang senior tadi. Adapun secara disiplin ilmu, kritik sanad dan matan, yaitu naqdil hadis dan mengetahui ilmu ilal, maka guru senior beliau, guru utamanya adalah syekhnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Allahu Akbar. Naam.
Sampai beliau mengatakan, "Walam ara ahadan bil Iraq wala Khurasan fi ma'na al-ilal wa at-tarikh wa ma'rifat al-asanid." Naam, kabira ahadin, naam, a'lama min Muhammad bin Ismail. Jadi beliau tidak menemui ulama yang paling ahli dalam mengetahui ya tentang ilal wa tarikh, ya tarikhnya itu biografi para perawi hadis. Imam Bukhari punya Tarikhul Kabir ya, dan juga mengetahui tentang sanad hadis ya yang lebih berilmu daripada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Di mana itu? Iraq dan Khurasan. Jadi udah di zaman tersebut di dunia ilmu hadis udah tidak diragukan lagi tentang ya kedudukan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Begitu juga beliau ya dalam keilmuan tentang ilmu rijal dan ilmu ilal ini juga banyak diwarnai juga pemikiran dan juga keilmuan Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, termasuk ya juga guru Imam muridnya Imam Al-Bukhari. Nah, dan yang demikian itu nyata dalam ya apa yang beliau tulis dalam Jami' At-Tirmidzi. Dan Jami' At-Tirmidzi juga di antara metodologi adalah beliau juga menyebutkan matan hadis wahid, yaitu dengan lebih dari satu sanad, tidak hanya mencukupkan satu sanad. Ada perbedaan matan hadis dan disebutkan rawi sanad yang lain sebutkan perbedaannya, dan itu dilakukan Imam Muslim. Ya, maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana ya kejelian Imam Muslim, ya sebaiknya telah untuk pelajari satu matan, satu sanad atau lafaz hadis, kemudian diriwayatkan dengan sanad yang lain dengan perbedaan matannya, lafaznya. Nah, seperti itu. Sebutkan dari gurunya siapa, dari fulan begini lafaznya, dari fulan begini lafaznya. Subhanallah. Ini tentang ya kejelian Imam Muslim. Dan itu tidak didapatkan ya kecuali hanya sedikit di Bukhari. Nah, di Jami' At-Tirmidzi juga ini digunakan metode cara yang seperti juga digunakan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari mana beliau mendapatkan keilmuan seperti itu? Dari Muslim. Begitu juga cara tahwil, ya qad hadatsana an fulan itu ya ditahwil an fulan, yaitu nama ha, tahwil. Itu juga metode yang seperti itu beliau dapatkan dari Imam Muslim. Baik. Di antara guru beliau yang juga senior dalam ilmu ilal dan hadis ini, ilmu naqdil mutun, kritik sanad dan matan dalam ilmu hadis, yaitu Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahran bin Abdullah Abu Muhammad Ad-Darimi As-Samarkandi. Samarkand itu daerah yang sekitar tadi, yang Samarkand, Bukhara, Rai, kemudian apa namanya itu Maru, Nam, Tayyib, Balkh dan sekitar itu. Nam, yang kadang dengan Khurasan. Tayyib. Ini di antara guru beliau dalam disiplin ilmu kritik sanad dan ilal. Naam. Begitu juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di antara guru Imam At-Tirmidzi, wa Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh. Ya, Abu Zur'ah Ar-Razi yang tidak diragukan lagi tentang keilmuan beliau, ya, merupakan tokoh utama ya ulama hadis zamannya juga. Nah, di Muhadithur Rai Razi, maka Rai ini disebut kepada Razi, dinisbatkan kepada Rai. Nah, ada juga Marwazi, sini Rai Razi. Nah, baik. Adapun guru beliau dari sisi fikih, karena kita dapatkan juga dalam Jami' At-Tirmidzi juga beliau menyebutkan aqwal fuqaha setelah menyebutkan ya lafaz hadis dengan sanadnya, kemudian juga aqwalu fuqaha. Nah, baik. Di antara guru beliau dalam hal ini tentu beliau banyak menukil juga perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka dalam hal ini beliau juga memiliki guru, menukil dari guru-guru tersebut, ya. Di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi banyak kita dapatkan juga ya permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang
dinukil dari para ulama-ulama yang mereka juga ahlul hadis, di satu sisi mereka juga fuqaha seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahway, Imam Ats-Tsauri dan juga Ibnu Mubarak. Ini banyak didapatkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Jadi beliau meriwayatkan dari murid yang meriwayatkan dari perkataan imam-imam yang kita sebutkan tadi. Baik. Dari fikih tentang Syafi'i atau sebelumnya tentang Imam Malik, itu beliau banyak meriwayatkan fikih atau pendapat dari Imam Malik dari Ishaq bin Musa al-Ansari an Ma'ni bin Isa al-Qazzaz. Dan murid-murid Imam Malik yang lainnya, termasuk juga Abi Mus'ab al-Madani an Malik, dan juga an Musa bin Hizam an Abdullah bin Maslama al-Qa'nabi an Malik. Jadi dari muridnya yang menukil dari imam-imam mereka. Baik. Adapun fikih tentang Syafi'i itu beliau banyak meriwayatkan dari perantara Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Az-Za'farani itu murid juga senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagiannya dia Abil Walid Al-Makki. Ini di Makkah, Abil Walid Al-Makki. Beliau pernah tadi disampaikan pernah rihlah ke Al-Hijaz, Makkah dan Madinah. Baik. Begitu juga dari Al-Buwaiti, murid senior juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu angkatan pertama, angkatan Al-Muzani, kemudian juga Al-Buwaiti, Az-Za'farani itu di Baghdad. Al-Buwaiti wa Muzani itu di Mesir. Baik. Rabi' bin Sulaiman, rawi Ar-Risalah. Kemudian Imam Ahmad, adapun fikih Imam Ahmad, beliau begitu juga fikih Imam Ishaq bin Rahway, dan kedua imam tersebut Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway itu beliau banyak meriwayatkan dari murid mereka berdua, yaitu Ishaq bin Mansur bin an Ahmad wa Ishaq Mansur. Begitu juga dari Muhammad bin Musa al-Asam, dan ulama-ulama lainnya. Begitu juga fikih Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dalam hal ini beliau banyak meriwayatkan dari Muhammad bin Utsman al-Kufi an Ubaidillah bin Musa an Sufyan. Begitu juga sebagian dari Abil Fadl Maktum bin Abbas At-Tirmidzi an Muhammad bin Yusuf al-Firyabi an Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga Imam Abdullah bin Mubarak. Dalam hal ini beliau meriwayatkan langsung dari Ahmad bin Abdah al-Amulli an ashabi bin Mubarak anhu. Itu diantara ulama yang menjadi referensi beliau dalam menukil kitab-kitab, dalam menukil perkataan tentang disiplin atau pendapat tentang fikih. Tentang tafsir, beliau juga meriwayatkan dari Imam Zaid bin Aslam Al-Adawi, Imam Murrah bin Syarahbil Al-Hamadani Al-Kufi, kemudian juga Imam Rufai' bin Mihran, Abu Al-Aliya Al-Rayyahi Al-Basri, Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Mujahid bin Jabr, Imam Ikrimah. Jadi banyak menukil juga dalam Jami' At-Tirmidzi dari pendapat-pendapat al-imam-imam ahli tafsir tersebut. Baik. Adapun Syekh beliau dalam bahasa, ilmu bahasa adalah Imam Abdul Malik bin Qari al-Usmu'i al-Bahili, al-Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Qasim bin Salam. Baik. Adapun murid senior beliau yang masyhur Abu Bakar Ahmad bin Ismail bin Amir As-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah bin Daud Al-Marwazi, At-Tajir Ali bin Umar Al-Wadhari, Mahmud bin Ambar An-Nasafi, Mahmud bin Al-Mundir, Muhammad bin Mundir Al-Harawi, Hamad bin Syakir Al-Warraq, Daud bin Nasr bin Suhail Al-Bazdawi,
wa Abdullah bin Nasr bin Suhail al-Bazdawi. Ini diantara ya yang murid-murid beliau yang paling masyhur gitu ya. Karya tulis Imam ya At-Tirmidzi diantaranya Az-Zuhud, kitab Zuhud. Ini disebutkan ya para ulama, tapi ini kitab ini tidak ditemukan ya Az-Zuhud. Asy-Syama'il Muhammadiyah ini telah dicetak. At-Tarikh, beliau juga tarikh tentang biografi para ulama hadis. Kitab Asma' as-Sahaba ini dicetak. At-Tafsir Asma' wal Kuna, begitu juga Al-Ilal as-Saghir dan Ilal al-Kabir. Dan kitab-kitab yang lain ya, tentunya yang utama adalah kitab Jami' At-Tirmidzi yang dengan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian kapan beliau ya wafat? Beliau ya meninggal dunia malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriyah, 279 Hijriyah di Tirmidz ya. Di Tirmidz, di satu qarya, kampung yang bernama ya Bu ya, Tirmidz. Kemudian Tirmidz, kota tersebut masih ada ya qarya, kampung ya, desa namanya Bu ya. Baik, itulah ya secara singkat ya biografi beliau. Sungguh apa yang disampaikan dari awal tadi sampai ya, dari data dan informasi yang disampaikan tentang biografi beliau, itulah yang bisa dengan waktu yang sangat terbatas. Akan tetapi para talibul ilmi jika ingin mendalami lagi silakan dibaca ya tentang biografi beliau. Adapun tentang kitab Jami' At-Tirmidzi, insyaallah akan kita sampaikan juga ya secara global ya, dan tentunya poin-poin terpenting adalah apa nama dari, apakah Imam Tirmidzi menamakan kitabnya Jami' As-Sahih atau Jami' At-Tirmidzi. Nanti juga kita bahas metodologi beliau dalam juga Tarjamatul Abwab, bab kita bagaimana dan susunannya, berapa hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini insyaallah akan kita sampaikan biidznillah pada pertemuan yang akan datang, yaitu hari Senin biidznillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.